Ditampilkan pada suatu malam, tidak kelam apalagi mencekam. Hanya malam biasa, di mana bapak-bapak sedang membahas bisnis, berencana melakukan ekspansi perdagangan ke kota-kota di negara Asia, termasuk Rangon, Bangkok, dan Jakarta. Salah satu dari mereka mengungkapkan ide tersebut, yang mana dianggap gila. Tiba-tiba saja seorang gadis kecil menghampiri, dan si pemberi ide sebagai ayah mengantar gadis kecil itu kembali ke kamar. Dan pada momen ini, ia pun mendengar cerita putrinya tentang mimpi buruk. Si gadis kecil menegaskan bahwa ini bukan mimpi buruk biasa karena sudah dialami berkali-kali dan kemungkinan akan terus terjadi. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, orang yang berani melepaskan diri dari kekangan adalah orang yang menemukan arti hidup sebenarnya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Alice in Wonderland tahun 2010. Sebuah film garapan dari sutradara idola saya, Tim Burton, dan karakter-karakternya dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti tidak perlu diragukan. Maka dari itu, daripada kelamaan, mari segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, lebih lanjut si gadis kecil, Alice, menjelaskan keanehan dalam mimpi buruknya. Di sana ia bertemu dengan burung dodo, kelinci berompi, kucing tersenyum, dan ulat biru. Sang ayah, Charles, menenangkan dan menegaskan bahwa itu hanyalah mimpi, jadi Alice cukup mencubit diri agar terbangun. 13 tahun kemudian, Alice telah tumbuh menjadi gadis remaja yang tidak hanya cantik, tapi juga memiliki pikiran yang sangat logis. Dia tidak segan-segan menolak pendapat-pendapat dan tradisi yang tidak masuk akal, dan terkadang hal itulah yang seringkali menimbulkan perdebatan dengan sang ibu, Helen. Hari itu, Alice dan Helen pergi menuju ke sebuah pesta yang diadakan oleh keluarga Escott, yang mana Tuan Escott dulunya bisa dibilang atasannya Charles. Ya, karena terlambat, Alice dan sang ibu disambut dengan ketus oleh Nyonya Escott. Alice segera diminta untuk berdansa dengan Hamish, putra dari Tuan dan Nyonya Escott. Sementara Helen harus mendengar sindiran sembari mengenang Charles yang sudah meninggal dunia. Tuan Escott mengungkapkan bela sungkawa dan mengaku menyesal tidak segera menjalankan rencana gila Charles yang ternyata benar-benar brilian. Urusan dansa-dansa tidak berjalan dengan baik karena Alice sibuk dengan pikiran dan imajinasinya sendiri. Hamish akhirnya menghentikan dan meminta Alice menemuinya di gazebo 10 menit lagi. Tak lama, dua gadis kembar menghampiri dan tak sengaja membocorkan tentang tujuan di balik pesta tersebut, yaitu pertunangan Alice dan Hamish. Tentu saja ini sangat mengejutkan Alice, sehingga Margaret, kakak Alice, menariknya untuk menenangkan dan menjelaskan bahwa semua ini penting. Demi ibu mereka, demi Alice sendiri, karena usia terus berjalan, dan kapan lagi bisa menikah dengan seorang lord? Lagi pula tentunya Alice tidak mau menjadi perawan tua seperti Bibi Imogen, bukan? Belum sempat mencerna semua wejangan tersebut, Nyonya Escott menghampiri dan mengajak Alice berbincang-bincang tentang calon menantu yang baik dengan menitik beratkan bibit bebet bobotnya, dan itu adalah Alice. Selain itu, Nyonya Escott juga menegaskan tentang masalah pencernaan Hamish yang harus diperhatikan Alice, namun Alice sendiri terganggu dengan sesuatu yang bergerak di balik tanaman, meyakini bahwa itu kelinci dan segera mengikutinya. Did you see that? See what? It was a blockage. I couldn't be more. Sempat bertemu dengan Bibi Imogen dan mengetahui bahwa wanita itu berhalusinasi, mengira seorang pangeran akan melamarnya, padahal itu tidak pernah ada. Selain itu, Alice juga memergoki Lowell yang sedang berselingkuh. Ya, Lowell adalah seorang bangsawan yang merupakan suami Margaret. Tentu saja Lowell berusaha membungkam Alice, tapi sebelum itu terjadi, Hamish datang dan segera membawa Alice ke gazebo. Ternyata semua hadirin telah berkerumun menantikan momen lamaran ini. Awalnya seekor ulat mengusik prosesnya, yang mana segera dipindahkan oleh Alice. Dan pada kesempatan kedua, ketika Hamish mengajukan lamarannya, Alice mengungkapkan suatu kejujuran bahwa lamaran ini pastinya sangat diidamkan oleh semua wanita. Namun bagi Alice semuanya terlalu cepat sehingga membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan. Di saat yang sama, seekor kelinci muncul dari balik semak dan Alice pun segera mengejar sampai akhirnya menemukan sebuah lubang misterius di bawah pohon tua dan
Alice mendarat di sebuah ruangan dan ajaibnya atas menjadi bawah dan bawah menjadi atas. Setelah memeriksa sekeliling, berusaha membuka beberapa pintu tapi tidak berhasil. Bahkan setelah menggunakan kunci yang ditemukan, pintu-pintu tersebut sama sekali bergeming, kecuali pintu kecil di bawah. Tapi pastinya Alice tidak akan muat. Setelah memeriksa kembali, gadis itu menemukan minuman pengecil dan kue pembesar tubuh. Selagi Alice mencoba keduanya, ada yang berdiskusi di belakang. Bertanya-tanya apakah itu Alice yang tepat. You'd think she would remember all this from the first time. She's the wrong Alice. Give her a chance. Tak lama kemudian, Alice akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu dan segera menemukan dunia dengan hewan dan tumbuhan yang benar-benar unik. Di hadapan Alice berdirilah beberapa penghuni, mulai dari Niven si kelinci putih, Melimkun si tikus, William si burung dodo, dan si kembar Tweedledee dan Tweedledum. Semuanya berdebat dan mengira-ngira apakah gadis yang berdiri di hadapan mereka adalah Alice yang asli. Tentu saja Alice bingung karena menganggap ini adalah mimpi, dan siapa pula yang berani meragukan dirinya. Semuanya pun jadi tambah bingung, sehingga sepakat membawa Alice ke Absalom si ulat bijak. Sayangnya bahkan Absalom pun meragukan Alice dan menyebut Alice sebagai gadis bodoh. Ulat itu kemudian memerintahkan Alice untuk membentangkan oraculum, semacam gulungan takdir dunia mereka yang disebut Underland. Di salah satu bagian terlihat seorang gadis yang bertempur melawan naga, diperkirakan terjadi pada Frabjous Day. Ya, mereka meyakini bahwa Alice adalah orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan sang naga bernama Jabberwocky. Terkejut, Alice pun membantah semua itu sehingga Absalom yakin bahwa kelinci putih telah membawa Alice yang salah. Alice yang masih yakin ini mimpi mencoba mencubit diri, bahkan meminta bantuan Melimkun untuk menusuk kakinya. Namun Alice masih belum juga terbangun dan tiba-tiba saja serangan datang dari makhluk buas bernama Bandersnatch bersama dengan pasukan merah. Nivens dan William tertangkap, sementara Alice yang masih meyakini semua ini mimpi mencoba menghadapi Bandersnatch. Untungnya Melimkun segera bertindak. Sementara Alice dan si kembar melarikan diri, seorang penjahat bernama Ilozovic Stain melihat oraculum dan segera mengambilnya. Beberapa waktu kemudian, Alice dan si kembar tiba di persimpangan. Masing-masing dari si kembar mengajak Alice ke jalan yang berbeda, sehingga terjadilah pertengkaran. Namun tiba-tiba saja seekor burung raksasa datang menyambar dan segera membawa si kembar ke Istana Merah. Di istana itu, ratu yang berkuasa yaitu Iris Bed atau Ratu Merah mengamuk karena 3 kue tartnya dimakan. Para katak pelayan dikumpulkan dan ditanyai satu persatu kecuali katak terakhir karena sang ratu telah menemukan siapa pelakunya. Open his head! My family! Oh, please don't! Saat duduk di singgasana, Ratu Merah dihampiri oleh Stain untuk melaporkan tentang oraculum. Awalnya benda itu tampak tidak penting, namun saat mengetahui Jabberwocky dalam bahaya, Ratu Merah pun berang dan memerintahkan untuk menangkap Alice. Jadi, segera Stain memerintahkan seekor anjing bernama Bayard dengan kebebasan sebagai imbalan, tidak hanya untuk Bayard, tapi juga seluruh keluarga anjing itu. Kembali ke tokoh utama kita yang kini berada di dalam hutan gelap dengan tangan yang terluka akibat cakaran Bandersnatch. Tiba-tiba seekor kucing aneh menyapa. Kucing itu selalu tersenyum dan menghilang ke sana kemari, menawarkan untuk mengobati lengan Alice, dan dia sangat terkejut mengetahui bahwa gadis itu Alice. Alice lagi-lagi masih mengira semua ini hanyalah mimpi, tapi satu-satunya jalan adalah mengikuti kucing yang bernama Cheshire menuju ke pesta minum teh.
Beberapa waktu kemudian, tibalah Alice dan Cheshire. Alice segera disambut hangat oleh sang pembuat topi bernama Heather yang mengucapkan semboyan kejatuhan Ratu Merah. Sementara Cheshire hanya diabaikan. Awalnya Cheshire merasa kecewa, namun menurut Heather kekecewaan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Cheshire yang melarikan diri ketika serangan Ratu Merah. Beruntung Melim-kun segera menenangkan. Ya, selain Melim-kun, di sana juga ada March. Saat hendak memulai pesta, tiba-tiba saja terdengar derap langkah kuda sekaligus gonggongan anjing. Ternyata Stein dan pasukan merah datang, sehingga Heather segera mengecilkan Alice dan menempatkannya di dalam teko. Oh no! Tak lama kemudian, satu persatu dari kelompok minum teh ditanya dan bahkan Heather diancam. Selain itu, Bayard juga berhasil menemukan aroma Alice di dalam teko, namun segera Heather mengucapkan semboyan yang membuat Bayard mundur, sehingga Stein pun pamit undur diri. Setelah itu, Alice dibuatkan baju ukuran kecil dan diminta untuk naik ke topi karena mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Try this on the side. Dalam perjalanan, Heather mengucapkan syair-syair sajak tentang Jabberwocky, tentang Bandersnatch, tentang pedang Vorpal, dan tentu saja itu semua ditujukan kepada Alice yang akan menjadi pembunuh naga. Namun, Alice mengaku bahwa dirinya bukan orang yang seperti itu, atau setidaknya Alice tidak akan melakukannya tanpa alasan. Heather pun menceritakan tentang hari yang mengerikan, di mana kala itu Underland yang damai di bawah pimpinan Ratu Putih mengadakan pesta, dan Heather seperti biasa berada di sisi sang ratu. Semua bersukaria sampai akhirnya Jabberwocky datang menghabisi semua, serta pedang Vorpal pun direbut oleh Stein. Heather pun tersadar dari lamunannya karena panggilan Alice. Tiba-tiba saja terdengar suara derap dan segera Heather menyadari bahwa itu adalah pasukan merah. Karena pelarian mereka terhenti di sungai, maka Heather pun melempar topinya yang membawa Alice ke seberang sebelum dirinya tertangkap. Keesokan paginya, Alice terbangun akibat kedatangan Bayard. Segera Alice mengingatkan tentang kepercayaan Heather kepada anjing itu, sehingga perbincangan pun terjadi. Bayard menjelaskan tentang keluarganya yang ditahan, sehingga terpaksa mengkhianati Heather. Anjing itu juga melarang Alice menyelamatkan Heather karena tidak sesuai dengan ramalan. Hari Frapjus Day akan segera tiba, jadi sebaiknya Alice bersiap. Namun gadis itu menolak karena Heather telah mengorbankan diri, jadi kini Alice yang akan balas budi. Keduanya pun pergi menuju ke Istana Merah yang bernama Selezengram, di mana Heather ditahan. Beberapa waktu kemudian, saat tiba, Alice pun menyeberangi selokan untuk bisa menyelinap masuk lewat celah dinding dan tidak lupa meminta Bayard untuk melempar topi Heather. Setibanya di dalam, terlihat sang ratu sedang bermain golf dengan Flamingo sebagai stick dan landak mini sebagai bola. Nyfons yang kini menjadi pesuruh diperintahkan untuk mengambil kembali landak mini, dan pada momen inilah kelinci putih itu bertemu kembali dengan Alice. Awalnya Nyfons meragukan, namun Alice tak punya waktu untuk membuktikan karena yang terpenting kini adalah menyelamatkan Heather dan membutuhkan sedikit kue apel kuchen yang bisa membesarkan tubuh. Alice makan terlalu banyak sehingga kini tubuhnya lebih besar dari ukuran normal dan itu menarik perhatian Ratu Merah. Alice mengaku bernama Am, kependekan dari Umbridge, yang diusir oleh kaumnya karena memiliki tubuh yang besar. Ratu Merah pun segera memerintahkan dayang-dayangnya untuk menyiapkan baju dan beberapa waktu kemudian Alice diundang masuk ke ruang singgasana untuk menemani Ratu. Tak lama kemudian, Stein muncul untuk melaporkan kegagalannya dalam menginterogasi Heather, dan penjahat itu begitu terpesona melihat Am, yang mana tentu saja ia tidak tahu bahwa Am adalah Alice. Selanjutnya, sang pembuat topi dibawa masuk. Ketika ditanyai tentang Alice, Heather mengaku tidak tahu dan mulai mengoceh tidak jelas. Saat Ratu mulai marah, Heather mengaku tertarik dengan kepala Ratu yang besar sehingga bersedia untuk membuatkan topi, dan Ratu pun kembali tenang.
Sementara itu ditampilkan Bayard yang tiba di Istana Putih atau Memorial. Anjing itu disambut langsung oleh Sang Ratu Putih, Myrana. Bayard menceritakan semuanya termasuk tentang Alice yang kini di Istana Merah dan itu tidak sesuai dengan Oraculum. Namun Ratu Putih menenangkan dengan mengatakan bahwa pedang Vorpal ada di Istana Merah dan kini mereka hanya perlu bersiap untuk Frabjous Day. Di istana, Ratu Merah memerintahkan Stein untuk menangkap Alice karena kematian Jabberwocky akan menimbulkan pemberontakan karena tak ada lagi yang takut kepada Ratu Merah. Kembali ke Alice yang mengembalikan topi Heather, ia melihat Heather sangat antusias membuat berbagai macam topi, namun menurut Alice itu menyedihkan karena topi-topi itu dibuat untuk Ratu Merah. Heather segera menggila, menyesali perbuatannya. Beruntung Alice menyadarkan dan keduanya pun membicarakan rencana selanjutnya. Pada momen ini, Heather meminta Alice untuk menemui Nivens yang mengetahui lokasi pedang Vorpal. Alice kemudian bertemu dengan si kembar yang memandunya ke lokasi Nivens. Terlihat kelinci putih sedang bersama tikus bawel. Alice mengabaikan ocehan Melimkun, lalu bersama Nivens, Alice menuju ke lokasi pedang Vorpal. Tak lama kemudian, setibanya di lokasi, tempat itu terlihat gelap dan sepertinya cukup aman. Namun Nivens tidak menjelaskan tentang penjaganya, yaitu Bandersnatch, yang mana sebelumnya telah melukai lengan Alice. Menemukan ide, Alice pun menemui Melimkun untuk meminta mata Bandersnatch. Setelah mengembalikan matanya, makhluk buas itu menjadi sedikit tenang, namun ternyata pedang Vorpal disimpan di dalam peti dan untuk membuka peti tersebut dibutuhkan kunci. Alice pun terduduk lemas karena luka cakar pada lengannya semakin parah. Sementara itu, Ratu Merah sedang sibuk mencoba beberapa topi buatan Heather, belum ada satupun yang cocok dan pada saat itu Heather mengetahui kepalsuan para pengikut Ratu. Tak lama kemudian, seorang pengikut datang melaporkan tentang Stein yang mengungkapkan cinta kepada Am. Dan ya, tentu saja itu membuat Sang Ratu Merah murka. Keesokan paginya, sangat mengejutkan, Bandersnatch datang mendekat, menyerahkan kunci yang tergantung pada lehernya, serta menyembuhkan infeksi pada luka Alice menggunakan lidahnya. Dengan ini, mereka pun impas. Alice segera mengambil pedang Vorpal dan meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Stein berdusta dengan mengatakan Amlah yang telah menggodanya, meski Stein telah mengatakan bahwa hatinya hanya untuk sang ratu. Mendengar pengakuan tersebut, Ratu Merah pun menjadi lebih marah dan memerintahkan agar kepala Am dipenggal. Stein pun segera mendatangi ruangan Heather yang ternyata di sana sudah ada Alice yang sedang berusaha memutuskan rantai. Pertarungan terjadi antara Heather dan Stein dan Melimkun meminta Alice agar lari sehingga kini diketahui siapa sebenarnya gadis itu. Para prajurit merah pun segera mengepung dan Alice yang tak punya kemampuan bertarung bisa dengan mudah ditangkap. Untungnya Bandersnatch datang menyelamatkan dan bersama-sama mereka menuju ke Memorial dengan dipandu oleh Bayard. Beberapa waktu kemudian, setibanya di Memorial, Alice segera menyerahkan pedang Vorpal kepada Ratu Putih. Kembalinya pedang Vorpal membuat Ratu Putih lega karena kini ia hanya perlu mencari seorang jawara untuk bertarung di sisinya. Alice kemudian dibawa ke dapur untuk diberikan minuman pengecil tubuh dan kemudian dipertemukan dengan seseorang yang telah menanti, bukan orang sih, tapi lebih tepatnya ulat bijaksana, yaitu Absalom. Keduanya segera memperdebatkan siapa Alice, namun itu hanya untuk meyakinkan siapa diri Alice dan takdir yang diembannya, yaitu mengalahkan Jabberwocky. Sementara itu di istana, kegagalan membuat Stein ditampar kanan kiri, tapi penjahat itu mencoba menenangkan Ratu, mengatakan bahwa sekutu Alice, Heather dan Melimkun berhasil ditahan sehingga bisa dihukum mati. Berpindah ke penjara di mana Heather ditahan. Tiba-tiba saja Cheshire datang menghampiri dan keduanya saling melempar sindiran serta Chess mengatakan betapa ia memuja topi kesayangan Heather, tapi Heather tidak akan menyerahkan topi itu meski harus mati sekalipun. Keesokan harinya, hukuman mati diadakan. Ratu dan para pengikutnya menyaksikan dari balkon, sedangkan Heather dan Melly dibawa ke atas panggung. Heather ingin berakhir dengan tetap mengenakan topi, dan ketika kapak diayunkan, ternyata itu hanyalah trik dari Chess. Heather yang asli berada di belakang Ratu dan segera mengungkap semua kepalsuan para penjilat serta membakar semangat rakyat agar ikut melakukan pemberontakan. Ratu yang marah besar memerintahkan agar melepaskan burung Jab-Jab.
Meskipun demikian, para pemberontak tetap berhasil kabur. Ratu pun menyadari bahwa ditakuti lebih baik daripada dicintai. Jadi dia memerintahkan Stain untuk mempersiapkan Jabberwocky karena mereka akan menyerang Ratu Putih. Adegan berpindah kembali ke Istana Putih, di mana sang ratu mengungkapkan bahwa dirinya belum menemukan jawara. Ratu Putih juga tidak bisa bertempur langsung meskipun memiliki kekuatan, karena diri telah bersumpah untuk tidak menyakiti makhluk manapun. Tiba-tiba saja sang ratu merasakan kehadiran, dan ternyata kelompok pemberontak telah kembali membawa serta keluarga Bayard. Mereka pun segera disambut, dan Alice sangat lega melihat Heather dan yang lainnya selamat. Lalu Chess juga muncul untuk mengembalikan topi cantik milik Heather. Beberapa waktu kemudian, Alice dan Heather membicarakan tentang Frabjous Day, dan Alice masih mengira bahwa ini adalah mimpi, jadi mungkin tak lama lagi ia akan terbangun. Tapi meskipun demikian, gadis itu berjanji tak akan melupakan Heather. Keesokan harinya, Ratu mengumpulkan semua pengikutnya, menanyakan siapa yang bersedia untuk menjadi jawara. Banyak dari mereka yang mengajukan diri, mulai dari Heather sampai si kembar, semua bersedia. Namun semua itu percuma, karena menurut Oraculum yang bisa membunuh Jabberwocky hanya Alice. Alice berlari ke balkon karena tidak yakin bahwa dirinya mampu mengalahkan Jabberwocky. Tidak ada yang bisa dicapai dengan air mata, atau setidaknya begitulah kata-kata Absalom menjelang hari-hari terakhirnya sebagai ulat. Dia menyesalkan kebodohan Alice yang masih belum sadar juga, dan akhirnya ulat itu pun mengingatkan Alice tentang kenangan masa lalu, di mana kala itu Alice kecil datang ke Underland yang masih indah dan damai, sampai-sampai Alice menyebutnya sebagai Wonderland. What do you call yourself? She's the right one. I'm certain. And what is this? He's wicked up. I'm sure he was. Wasn't a dream at all. Kini Alice telah mengingat semuanya dan menyadari bahwa semua ini nyata. Absalom juga mengingatkan bahwa Vorpal akan melakukan tugasnya sebagai pedang, sehingga Alice hanya perlu menggenggamnya. Tak lama kemudian, Alice yang telah mengenakan baju zirah dan menunggangi Bandersnatch bergabung bersama pasukan Ratu Putih. Semua, baik kubu Ratu Putih dan Ratu Merah, sama-sama berbaris menuju ke arena pertempuran. Dua saudari itu pun akhirnya bertemu. Myrana menawarkan perdamaian dan secara baik-baik meminta agar mahkotanya dikembalikan. Namun Elizabeth menolak dan segera memanggil Jabberwocky. Jabberwocky! Semua ketakutan melihat naga yang merupakan mesin pemusnah itu bangkit. Bahkan Alice mengatakan keberadaan makhluk itu di Underland tidak masuk akal. Heather menenangkan karena di mata kubu Ratu Merah, keberadaan Alice juga mustahil, jadi lebih baik Alice memikirkan hal-hal mustahil lainnya untuk menenangkan pikiran. Alice pun maju sebagai jawara dari kubu Myrana, dan serangan yang membuat lidah Jabberwocky putus menjadi tanda bahwa duel telah dimulai. Ya, sembari mengingat hal-hal mustahil, Alice dan Jabberwocky saling bertukar serangan. Mulai dari minuman pengecil tubuh, makanan pembesar tubuh, sampai takdirnya sebagai Dragon Slayer. Melihat Alice dalam kondisi terdesak, Heather memutuskan untuk bertindak, sehingga pertempuran pun pecah. Alice berhasil naik ke leher belakang Jabberwocky dan satu gerakan membuatnya terpental ke udara. Momen itu dimanfaatkan dengan sangat baik, sehingga tokoh utama kita berhasil menebas leher Jabberwocky sekaligus membawa kemenangan ke kubu Ratu Putih. Ratu Merah tidak terima sehingga memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Alice. Namun akibat kematian Jabberwocky, Ratu Merah kehilangan pengikut dan mahkotanya pun dirampas oleh Chess.
Atas semua kejahatan yang dilakukannya, Elizabeth dijatuhi hukuman mati. Tapi karena Mirana telah bersumpah untuk tidak membunuh makhluk hidup, maka Elizabeth diasingkan ke Outland, suatu negeri yang sepi bersama dengan Stein. Si penjahat menolak dan berharap agar dipenggal. Namun Mirana tidak merasa harus mengabulkan permohonan tersebut. Please! Kill me! Please! Heather menari Vaterwacken, tarian kebahagiaan yang disukai oleh seluruh penduduk Underland. Selanjutnya, Ratu Putih mengucapkan terima kasih, mengumpulkan darah Jabberwocky di dalam tabung sebagai tiket untuk Alice kembali ke dunianya, itu pun jika Alice menginginkan. Heather berharap Alice bisa tinggal di Underland, sayangnya itu tidak mungkin karena ada pertanyaan yang harus Alice jawab dan ada hal yang sangat ingin Alice lakukan. Ya, setelah mengucapkan selamat berpisah, Alice kembali ke dunianya dan segera menuju gazebo di mana Hamish dan semuanya telah menunggu. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung menolak Hamish karena masalah pencernaan. Kemudian Alice menenangkan Margaret agar tidak perlu mengkhawatirkan masa depannya karena hanya Alice sendiri yang bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Alice juga mengancam Lowell agar tidak mengkhianati Margaret, menyadarkan Bibi Imogen agar berhenti berhalusinasi tentang pangeran, dan terakhir menenangkan sang ibu karena semua akan baik-baik saja. Tuan Escott menghampiri menanyakan apakah Alice akan meninggalkannya, dan ternyata jawabannya tidak karena masih banyak yang harus mereka bahas dan akan dilakukan di ruang kerja. Ya, setelah menari seperti Heather, di ruang kerja Tuan Escott, Alice menjelaskan rencana perdagangan mereka, alih-alih ke Sumatera atau Jakarta, Alice menyarankan ke Cina karena selain faktor budaya, menurut Alice, pendudukan Inggris atas Hong Kong juga akan menjadi suatu keuntungan. Sebuah ide yang dianggap gila, tapi Tuan Escott langsung percaya karena tidak asing dengan keyakinan yang Alice miliki. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, Alice memulai petualangan barunya dengan menaiki kapal. Seekor kupu-kupu yang Alice yakini Absalom menghampiri, dan bersamaan dengan itu kapal pun berlayar. Dan tamat. Film ini berhasil menghadirkan dunia fantasi yang unik dengan sentuhan visual gotik surrealis khas sang sutradara, dipadukan dengan akting kuat Mia Wasikowska sebagai Alice, serta Johnny Depp yang eksentrik sebagai Mad Hatter. Meski alurnya kerap menuai kritik karena dianggap lebih menonjolkan gaya dibandingkan substansi, film ini tetap menyajikan kisah perjalanan menuju kedewasaan yang menarik, di mana Alice berani melawan ketakutannya dan memilih jalannya sendiri. Sebagai tontonan, film ini memikat lewat dunia imajinatif penuh warna, karakter yang memorable, serta pesan tentang keberanian menemukan identitas diri di tengah tekanan sosial. Tema dan simbolisme utama dalam film ini dibangun lewat serangkaian elemen yang tampak ajaib seperti sebenarnya mewakili konflik batin Alice sendiri. Lubang kelinci misalnya, bukan sekedar pintu ke dunia fantasi, melainkan lambang masuknya Alice ke alam bawah sadar yang penuh absurditas dan tantangan pribadi. Perubahan ukuran tubuh yang terus ia alami antara membesar dan mengecil menghadirkan gambaran jelas tentang bagaimana ia berjuang menyesuaikan diri dengan harapan orang lain sekaligus keraguan terhadap identitasnya. Di sisi lain, kehadiran Absalom si ulat yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi kupu-kupu juga memperkuat gagasan bahwa Alice sedang melalui proses transformasi dari seorang gadis ragu-ragu menjadi sosok yang lebih dewasa dan berani. Selanjutnya, pedang yang diberikan oleh White Queen bukan sekedar senjata untuk mengalahkan Jabberwocky, tetapi melambangkan kebijaksanaan serta kemampuan membedakan jalan yang benar dalam menghadapi hidup. Konsep dalam tanda kutip muchness yang diucapkan oleh Mad Hatter pun menegaskan inti persoalan. Alice merasa kehilangan semangat, keberanian, dan imajinasinya, dan ia harus menemukannya kembali agar bisa berdiri tegak menghadapi dunia. Pertempuran klimaks melawan Jabberwocky bukan hanya duel dengan monster, melainkan perwujudan nyata dari ketakutan terdalam Alice, di mana ia dipaksa untuk menghadapi rasa tidak percaya diri yang selama ini membelenggunya. Dengan begitu, dunia Underland menjadi cermin batin Alice, penuh keanehan, pertentangan, sekaligus peluang untuk menemukan siapa diri sebenarnya. Dari sisi interpretasi psikologis, film ini menekankan perjalanan Alice sebagai proses pencarian jati diri. Sejak awal ia ditekankan sebagai sosok yang terjebak di antara tuntutan sosial Victoria dan keinginan pribadinya untuk bebas memilih jalan hidup. Masuknya Alice ke Underland dapat dibaca sebagai pelarian ke alam bawah sadar, tempat ia bisa menghadapi ketakutan, keraguan, dan berbagai sisi kepribadiannya yang terpecah. Melalui interaksi dengan karakter-karakter eksentrik, Alice perlahan disadarkan bahwa keberanian sejak lahir bukan dari menghindari masalah,
masalah, tetapi dari kesediaan untuk menghadapi langsung apa yang paling ia takutkan. Di samping itu, film ini juga dapat dilihat sebagai alegori feminis, sebab Alice tidak lagi ditampilkan sebagai gadis kecil yang pasif, melainkan seorang perempuan muda yang menolak tunduk pada peran tradisional. Keputusan akhirnya untuk menolak lamaran dan memilih jalannya sendiri menggambarkan kemandirian dan kesadaran baru tentang kebebasan. Meski demikian, penutup film yang menunjukkan Alice berlayar ke Tiongkok memunculkan lapisan makna lain yang menjadi representasi dari petualangan Imperial Inggris, yang sekaligus menimbulkan kritik tentang bagaimana kebebasan pribadi kadang berdampingan dengan realitas sejarah kolonial. Pada akhirnya, perjalanan Alice adalah refleksi eksistensial tentang pertumbuhan, di mana setiap absurditas dan konflik di Underland sesungguhnya hanyalah cermin dari pergulatan batin untuk menemukan siapa dirinya dan kemana ia akan melangkah. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!